Halo, jumpa lagi dengan media pembelajaran seni. Kali ini akan kami sampaikan materi seni musik kelas 8. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian vokal. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan alat sumber suara. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsonan dan vokal. Berikutnya tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik dapat menjelaskan pengucapan vokal A, U, I, E, O dengan benar. Berikutnya akan kita pelajari tentang materi vokal. Yang pertama adalah musik vokal, yang kedua sumber suara, dan yang ketiga adalah nada. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama tentang musik vokal. Musik vokal adalah musik yang bersumber dari suara manusia. Bisa dimainkan oleh seorang penyanyi atau sekelompok penyanyi. Jika seorang diri disebut solo. Jika dinyanyikan secara rampak disebut suara bersama atau singen. Jika dinyanyikan bersama dengan harmoni sopran, misalnya alto, tenor, bariton atau bass disebut paduan suara atau choir atau kur. Jika dua orang dengan dua suara disebut duet. Jika 3 orang disebut trio, jika 4 orang disebut kuartet. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi huruf-huruf hidup yang terdapat dalam jajaran alfabet, berkisar huruf A, E, I, U, E, O. Konsonan adalah huruf-huruf mati, sisanya 21 huruf dari alfabet tersebut. Alat-alat untuk membunyikan vokal dan konsonan berada dalam mulut, yaitu bibir, lidah, anak lidah, rahang atas, rahang bawah, langit-langit keras, dan langit-langit lembut. Menurut bunyinya ucapan, konsonan dibagi 4. 1. Kelompok konsonan mati, yaitu konsonan yang diucapkan tidak berbunyi seperti B, D, T, K, G, P, dan lain-lain. Yang kedua, konsonan setengah mati, yaitu konsonan yang walau mati tapi berbunyi bernada, yaitu R dan L. Kemudian yang ketiga, konsonan hidung, karena rongga hidung berfungsi sebagai resonansinya. Contohnya Yang keempat, konsonan desis. Konsonan ini berbunyi tapi tidak bernada. Konsonan ini adalah kedengarannya seperti berdesis. Contohnya S dan F. Berikutnya kita bicarakan tentang konsonan menurut fungsi mulut. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsonan bibir atau big konsonan, karena yang berfungsi menyebut konsonan itu adalah bibir. Contohnya B, P, M, B, N. Coba kalian ucapkan mama, papa, wawa. Yang kedua, konsonan lidah atau tongi konsonan. Contoh L, R, D, S, T, C.
coba kalian ucapkan lala, tata, rara, sasa, caca. Berikutnya konsonan anak lidah. Konsonan, karena yang berfungsi untuk mengucapkan konsonan itu adalah lidah, anak lidah. Contoh G, K, L. Kita mulai sekarang, kita latihan vokal A. Jarak antara gigi rahang bawah dan rahang atas sebaiknya berjarak sedikitnya 2,5 jari. Bibir atas dan bibir bawah harus menutup sedikit setengah dari gigi atas dan bawah. Letak lidah harus datar sehingga ujung lidah berada santai di belakang gigi bawah. Tapi ada juga yang mengatakan bukan 2,5 jari tapi 3 jari. Berikutnya vokal U. Bentuklah lubang kecil bulat dengan kedua belah bibir. Tariklah ujung lidah ke dalam mulut sehingga berada di tengah-tengah mulut. Itu adalah pengucapan huruf U. Berikutnya, dalam menyebutkan vokal U dengan nada rendah, rasakanlah bahwa ada getaran di ujung kedua bibir yang bulat itu. Jika menyuarakan U nada tinggi, rahang harus diturunkan, tetapi lidah dalam posisi semula. Berikutnya vokal I. Tarik pojok-pojok bibir ke samping sambil menutup kedua belah gigi. Jarak gigi rahang atas dan rahang bawah pada nada rendah sangat kecil, tetapi pada nada tinggi rahang harus turun hingga jarak rahang melebar. Ujung lidah harus diarahkan ke langit-langit keras. Kita akan bicarakan tentang sumber suara. Ada 3 faktor agar benda bisa bersuara, yaitu yang pertama, suara yang bergetar disebut vibrator, sesuatu yang menggetarkan disebut motor, sesuatu yang membesarkan suara disebut resonator. Contoh sumber suara gitar. Suatu yang bergetar yaitu dawai atau senar. Sesuatu yang menggetarkan adalah tangan. Yang membesarkan suara adalah badan gitar. Sumber suara pada manusia. 1. Suara yang bergetar adalah pita suara atau stemped. Pita suara yang berada dalam celah pipih yang disebut stemped. Yang kedua, sesuatu yang menggetarkan adalah napas. Yang membesarkan suara adalah rongga mulut, rongga dada, rongga kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, dan rongga kepala. Fungsi rongga manusia. Yang pertama, suara rendah atau dalam ditimbulkan oleh rongga dada dan perut atau posting. Suara kerongkongan dibesarkan rongga kerongkongan atau kelstim, dan suara hidung nusklang dibesarkan oleh rongga hidung untuk suara sedang. Sedangkan nada tinggi dihasilkan rongga kepala atau kopsting. Berikutnya kita akan bicara tentang nada. Nada adalah sesuatu bunyi yang memiliki frekuensi tertentu. Menurut IMC telah menetapkan bahwa nada A1 sama dengan 440. Artinya nada A1 harus bergetar selama 440 dalam 1 detik. Karena yang menemukan Tuan Hertz, maka nada A1 sama dengan 440 Hz itu. Kalau nada A1 di luar 440 Hz disebut sumbang atau fals. Jika melebihi disebut sharp atau tajam. Jika kurang
disebut dengan flat. Ini adalah nada. Untuk lebih jelasnya nanti nada akan kita bahas dalam waktu yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, dadah.